Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Bekti dan kalian ada di channel Diari Sejarah. Ini saya akan menjelaskan materi tentang pelajaran sejarah, khususnya pelajaran sejarah SMA. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 12, yakni KD 3.1 tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi pada bab ini saya akan menjelaskan tentang respon Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Untuk yang pertama kita akan membahas latar belakang Australia mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang dukungan pemerintahan Australia terhadap Indonesia? Yang pertama adalah letak geografis Australia dan Indonesia. Nah, Australia sendiri adalah negara atau benua yang cukup dekat dengan Indonesia. Indonesia dan Australia hanya dipisah oleh Laut Timur dan membuat Australia tidak dapat menutup mata terhadap perkembangan politik Indonesia. Berikut peta antara Australia dan Indonesia. Di sini hanya dipisahkan oleh Laut Timur, dan ini yang menjadi alasan utama kenapa Australia mendukung kemerdekaan Indonesia. Kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia inilah akhirnya yang membuat Australia mendukung kemerdekaan Indonesia. Australia tidak dapat menutup mata begitu saja melihat negara di dekatnya masih mengalami imperialisme kolonialisme. Kalian tahu sendiri, setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 45, Indonesia tidak begitu saja didukung oleh negara-negara lain, khususnya Belanda. Sampai tahun 1950, Belanda masih saja merongrong kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Australia sebagai negara lain mendukung kemerdekaan Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi kita perlu tahu apa saja bentuk-bentuk dukungan Australia terhadap Indonesia. Yang pertama, pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda. Nah, pada tanggal 20 September 1945, para buruh pelabuhan Australia di seluruh Australia melarang pemuatan ke atas semua kapal Belanda yang akan berlayar ke Indonesia. Jadi di sini para buruh Australia bersatu untuk melarang seluruh kapal Belanda yang akan ke Indonesia. Muatan-muatan semua tidak diperbolehkan dibawa kapal Belanda. Selanjutnya di sini pemboikotan ini atas inisiatif Partai Komunis Australia atau ACP dan dipimpin oleh pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia. Jadi pemboikotan ini pada awalnya atas inisiatif Partai Komunis Australia dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia. Selanjutnya pada tanggal 24 September 1945, pelaut Indonesia meninggalkan 6 kapal Belanda di Brisbane. Di sini, Waterside Workers Federation atau WWF memboikot 6 kapal Belanda dan diambil alih oleh cabang WWF di Sydney dan Melbourne. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa buruh-buruh perairan itu kerjasama dengan para pelaut Indonesia, dan dia juga bekerja sama dengan Partai Komunis Australia untuk melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda. Selain para buruh, Partai Komunis, Indonesian Political Exile Association atau IPEA menghimbau serikat-serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap kapal Belanda yang mengangkut perlengkapan militer menuju Indonesia. Jadi IPEA ini adalah asosiasi warga Indonesia yang mengalami pengasingan ke Australia. Jadi
aslinya adalah warga Indonesia, dia diasingkan ke Australia. Nah, mereka ini menghimbau para buruh untuk melancarkan pemboikotan. Dengan alasan apa? Karena Belanda mengangkut perlengkapan militer menuju Indonesia. Disinyalir atau diduga perlengkapan ini akan digunakan oleh Belanda untuk menyerang Indonesia, karena kita tahu sendiri pada masa-masa ini Indonesia sedang mengalami agresi militer. Jadi Belanda melakukan agresi militer terhadap Indonesia. Nah, perlengkapan-perlengkapan ini ternyata dibawa dari Australia. Di sini Australia mencoba untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, yakni dengan cara melakukan pemboikotan.